Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman dan kali ini gua bakalan bahas Lukisim lagi tentunya chapter terbaru yaitu chapter 560 ya guys ya. Oh ya, sebelum kita mulai ke videonya gua pengen kasih tahu dulu ya. Tolonglah, apa sih namanya, karena gua belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya, jadi gua belum bisa dapat AdSense gitu ya. Jadi gua mohon banget, bukan mohon banget ya, setidaknya lah dari kalian gitu ya. Ayolah Saweria ya, udah gua taruh juga barcode-nya gitu di video gitu ya, biar gua lebih semangat lagi gitu ya. Dan gua juga udah selesai bikin skripnya, nanti tinggal syuting ya, tinggal bikin videonya gitu buat Lukisim part 2 gitu ya. Oke lah guys, terima kasih. Dan oh iya, kalau misalkan kalian Saweria juga dan nanya, nanti itu biasanya gua bakalan jawab ya pertanyaan-pertanyaan kalian di akhir video setiap chapter terbaru Lukisim gitu ya. Oke guys, gak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan PS yang baru aja sampai di Incheon dan dia kaget sama keadaan yang terjadi di kota itu. Sebelum nemuin kedua Raja Incheon, PS makan dulu. PS juga ngasih tahu Jin lewat telepon kalau dia bakal ngajak aliansi kedua Raja Incheon. Tapi dia kurang percaya sama Najaegeon karena Najaegeon itu orang yang dikendalin LJ. Jadi kayaknya dia bakal nemuin Son Yuje dulu buat diajak aliansi. Soalnya Son Yuje itu punya pasukan yang banyak banget. Terus pas PS mau bayar makanannya, dia kaget karena harganya nggak masuk akal. PS pun auto komplain dan si ibunya mau laporin PS ke polisi gara-gara gak mau bayar. Tapi untungnya ada orang ini yang bantuin PS. Terus pas di luar, orang ini minta maaf ke PS tentang Incheon. PS pun ngerti dan malah dia yang harusnya berterima kasih ke orang ini. Terus orang ini tahu kalau PS mau ketemu sama Najaegeon dan Son Yuje. Dia nggak sengaja dengar pas PS teleponan tadi. Pas orang ini nanya apa alasannya PS mau ketemu mereka berdua, PS pun nggak bisa ngasih tahu alasannya. Akhirnya orang ini bilang kalau dia bakal ngasih PS tumpangan karena dia tahu di mana Najaegeon. Tapi ternyata orang ini bawa kabur kopernya PS. PS pun langsung ngejar orang ini, tapi pas PS udah mau nangkep nih orang ini berhasil kabur. Habis itu, orang ini nyeritain tentang kejadian tadi ke teman-temannya. Pas orang ini ngebuka kopernya, isinya ternyata badan PS kedua. PS pun langsung nyerang orang ini, sama dia juga udah tahu kalau orang ini pasti nggak cuma sendirian. Terus orang ini juga nyerang balik, tapi serangannya masih bisa ditahan. PS pun nyerang lagi, tapi serangannya dihindarin sambil muter buat nyerang balik. Akhirnya PS nyoba nyerang sekali lagi, tapi lagi-lagi orang ini ngelakuin hal yang sama. Begitu serangannya udah mau kena PS pun ngelakuin hal yang sama kayak orang ini dengan menghindarin serangannya dan langsung pakai jurus muter-muter andalannya buat nyerang orang ini. Tapi serangannya PS ditahan sama cowok ini. Dan efek dari serangannya PS itu sampai ngebuat helm ini hancur dan ternyata dia itu cewek. Pas cewek ini mau ngelanjutin pertarungannya, tiba-tiba Najaegeon datang. Najaegeon nanya ke PS, ada apa PS datang ke Incheon? Ama Najaegeon juga ngenalin kalau mereka itu Circle Speed. Terus cewek ini ngasih tahu ke Najaegeon kalau PS itu mau ngajak Son Yuje aliansi. Najaegeon yang ngedenger itu mastiin ke PS apa itu benar. PS jawab kalau itu benar. Dia datang ke Incheon buat ngajak aliansi ke Najaegeon dan Son Yuje. Tapi dia kecewa sama mereka yang nipu orang lain. Daripada aliansi sama pencuri yang suka nipu orang, mungkin Son Yuje lebih baik. Gara-gara PS ngomong gitu, mereka semua jadi marah. Najaegeon langsung nelpon LJ buat ngasih tahu kalau LJ masih mau PS, dia bakal bawain PS ke dia sekarang. Terus PS nanya ke Najaegeon, apa Najaegeon mau nyoba lagi kayak waktu itu? Najaegeon jawab kalau waktu itu dia bertarung karena perintah, tapi kali ini dia bertarung karena pilihannya sendiri. Dan chapternya ditutup dengan Najaegeon yang bilang kalau PS bakal mati kali ini. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, gue pengen kasih tahu dulu kalau misalkan gue jualan akun premium ya. Jadi streaming ada, editing ada gitu ya. Jadi kalau misalkan editing itu kayak CapCut, Canva, ya yang kayak gitu-gitu ada ya di gua. Dan streaming juga ada Netflix, Disney, Loklok, Iki, Viu gitu. Ada di gua guys. Jadi misalkan kalian mau beli ya silakan, nanti gua taruh di bawah ya. Jadi first responnya di WA ya. Jadi testimoninya juga udah ada beberapa ya, meskipun baru ya gue. Jadi misalkan kalian yang suka nonton langsung aja bisa beli di gua ya tentunya. Oke, terima kasih dan lanjutkan saja videonya. Oke guys, jadi itulah chapter kali ini ya tentunya. Kali ini tumben banget PTJ ngasih chapternya cukup singkat banget gitu ya. Jadi kayak sengaja banget ya, mungkin buat persiapan di chapter selanjutnya agak panjang gitu ya. Mungkin sengaja sampai situ aja, biar di chapter selanjutnya kita lihat pertarungan antara Najaegeon dan PS ya. Mungkin di sini PS dapat petnya, tapi kalau kata gua sih kayaknya belum sih, nggak secepat itu gitu ya. Kan di sini si Najaegeon itu niatnya mau ngebawa PS ke LG lagi
lagi kan, dia udah marah gitu karena si PS ini bilang kayaknya si Son Yuje itu lebih baik daripada mereka gitu. Jadi dia pengen ngajak aliansi ke Son Yuje gitu. Langsung marah ya. Sedangkan di chapter kemarin itu PS itu udah ngebantu pihaknya Na Jae-gyeon gitu. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan. Apakah mungkin Na Jae-gyeon ini beneran lawan PHSSB dan PSSB-nya kalah, terus beneran dibawa tapi PHSOG jadi bantuin Na Jae-gyeon? Enggak ya, nggak mungkin ya kalau kata gue. Di sini mungkin chapter selanjutnya mungkin bakal ada pertarungan, tapi nggak bakalan sampai yang benar-benar bagbik-buk gitu ya. Maksudnya kayak gimana nih jelasinnya gue? Mungkin si Na Jae-gyeon ini sembari ngejelasin gitu ya, PS juga sembari nyerang itu, pokoknya ada interaksi berbincang gitu lah, kayak kenapa begini-begini. Mungkin di chapter depan dijelasin juga kenapa Na Jae-gyeon ini musuhan sama Son Yuje gitu ya. Jadi akhirnya si PS ini berpihak pada Na Jae-gyeon gitu ya. Mungkin ada busuknya gitu dari Son Yuje ini, makanya akhirnya PS ngebantu si Na Jae-gyeon ya. Mungkin ya di chapter depan kita lihat aja. Dan di sini ya, kalau misalkan kalian nggak sadar nih ya, di sini circle-nya si Na Jae-gyeon ini semuanya generasi 1 kecuali si cewek ini ya, generasi 2 gitu ternyata dia. Nah, berarti dia satu generasi sama PHS dan kawan-kawan gitu ya. Dan yang udah gue bilang kemarin juga, emang Na Jae-gyeon ini orang-orangnya dikit tapi kuat guys. Kalau kata gue, lihat aja dia circle-nya aja segitu ya. Masih kurang sih satu nomor 2-nya dari circle speed gitu kan. Di situ kan cuma ada 4 orang kan, 3 orang sama Na Jae-gyeon 1. Nah, yang nggak ada itu si nomor 2-nya ini. Siapakah nomor 2-nya gitu ya? Nanti kita lihat aja. Gua malah nemu komentar di suatu platform, katanya si nomor 2-nya itu Jang Hyun katanya. Ini sih menurut gue lucu, cuma bisa aja disambung-sambungin, cuma agak kayaknya nggak mungkin deh. Cuma karena Na Jae-gyeon bilang kemarin ke Jang Hyun kalau mau ngerekrut gitu ya, udah ngincer gitu, bukan ngincer ya, udah merhatiin si Jang Hyun lama ini. Apa itu artinya Jang Hyun tiba-tiba mau gabung sama Na Jae-gyeon? Nggak juga ya kalau kata gue sih. Jadi mungkin karakter baru lagi sih kalau kata gue ya. Cuma kalau benar-benar Jang Hyun harus diceritain sih kenapa tiba-tiba Jang Hyun ini jadi nomor 2-nya circle speed gitu. Dan yang paling gua penasaran banget nanti ini ya, antara Kim Gi Myung dan PHS ini nih, gimana nih nanti ke depannya? Apakah mereka saling big book? We never know ya. Mungkin juga PHS kayak ngasih tahu ke Gi Myung segala macem, dan akhirnya Gi Myung mau gitu ya, akhirnya beraliansinya pihaknya sama si Na Jae-gyeon gitu. Mungkin Son Yuje ini nih, dia nih muka-muka gue jadi firasatnya makin ke sini bermuka dua gitu. Mungkin di sini bilangnya berpihak ke Gi Myung gitu ya. Tapi satu sisi juga sebenarnya dia pura-pura bilang ke si Seo itu kalau dia bakal ngikut gitu ke Gitae gitu. Nah, gua nggak tahu ya. Dan di sini yang bikin pertanyaannya itu bukan bikin pertanyaan yang bikin gue penasaran banget. Pas lagi si Na Jae-gyeon teleponan sama LJ itu kayaknya dia takut banget ya. Kalau PS itu dia akhirnya beraliansi sama Son Yuje dan musuhin Circle Speed gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian ada teori atau pembahasan yang menarik gitu ya, bisa kalian komen di bawah tentunya ya guys ya. Oke lah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gue dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel gue ya tentunya ya guys ya. Oke lah, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.